Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Wes mbak, buku pada hilang. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat siang, semangat. Semangat. Ya, masih semangat ya, semangat pagi. Kalau anak-anak itu tepuk apa itu semangat ya. Bisa kita ya ikuti anak-anak ya. Gimana itu ya tepuknya ya? Kalau semangat itu berarti nanti tempe di kita masak itu apa? Tumpang itu kan? Ya, Nah, tumpang siang itu. kita masak Apa-apaan tuh? Nah, ya kita ulang ya. 1, 2, 3. Yes. Nah, Bapak Ibu siang ini kita akan belajar tentang ya budaya positif yang ada di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Nah, nanti kita akan saksikan dulu di video itu ada penjelasannya. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana kita akan menerapkan apa itu segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita juga akan saksikan. Jadi yang akan kita pelajari yaitu satu budaya positif, yang kedua nanti kita juga akan belajar tentang posisi kontrol ya. Posisi kontrol guru maksudnya gitu ya. Kita punya posisi kontrol juga terhadap diri kita sendiri, juga terhadap orang lain. Nah, di sini kaitannya dengan anak-anak. Ya, kemudian kita juga akan belajar tentang disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Apa kegunaan disiplin positif? Bagaimana kita membentuk disiplin positif pada diri kita sendiri dan anak-anak? Yang terakhir kita juga akan belajar tentang segitiga restitusi sebagai puncak dari diskusi kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita ke sana, mari kita saksikan dulu videonya ya. Penerapan segitiga restitusi dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Nah, ini hal yang akan kita pelajari. Ada budaya positif, ada disiplin positif, berbagai macam motivasi, nilai-nilai kebijakan, posisi kontrol, dan pada puncaknya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Mari kita simak dulu video. Nah, sekarang saya mau minta Bapak Ibu Guru untuk mengungkapkan pendapat Bapak Ibu Guru tentang video yang baru saja kita saksikan ya. Itu tadi ada dua anak ya, anak kita sedang mencuci tangan. Ya, sebagai budaya positif yang ada di sekolah kita mencuci tangan. Dua anak mencuci tangan, tapi pada kenyataannya yang mereka lakukan seperti itu. Nah, saya mau Bapak Ibu Guru mengungkapkan pendapatnya. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya terlebih dahulu? Monggo. Tapi udah tepat saya aturkan. Ya, monggo berdiri boleh, duduk aja ya. Ya. Oke, tadi
Buat anak yang sedang mencuci tangan tadi itu sudah termasuk budaya positif Ya. karena mungkin sudah terbiasa mencuci tangan sebelum makan. Tapi ternyata kita tidak memikirkan ya di dalam interaksi antar anak itu salah satunya lagi usil ya. Ya. Ya mungkin dia nepok, ya mungkin merasa terganggu. Padahal dari salah satu anak tadi niatnya cuma bercanda, tapi ternyata membuat marah yang satunya lagi. Jadi itu respon yang reaksi yang biasa terjadi di dunia anak-anak. Kita pun sebagai guru kadang juga seperti itu. Betul. Saya kira hanya itu aja. Ya. Silakan monggo Ada disambung. pendapat yang lain dengan tadi video anak-anak kita loh itu. Yang satu cuci tangan ya, yang satunya nunggu giliran, sambil nunggu giliran dia ini tangannya mulai. Nah kemudian yang satunya kan narisi akhirnya air ready itu ya, ciprat-cipratnya itu mukanya. Nah ini sebenarnya sudah menerapkan budaya positif ya. Budaya positif adalah budaya yang baik ya, budaya yang benar, yang sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Sesuatu yang positif di lingkungan kita belum tentu juga itu adalah positif di tempat yang lain. Kalau di tempat kita meyakini bahwa mencuci tangan itu adalah satu yang positif. Nah, tapi pada kenyataannya yang terjadi malah seperti itu ya, mencuci tangan. Nah, berikutnya ya. Gantikanlah dengan video yang ini ya. Nah, coba saya minta dari salah satu dari bapak-bapak tadi udah ibu, sekarang bapak-bapak membandingkan antara dua video tadi, video yang di depan ya dan video yang berikutnya, sama-sama peristiwa mencuci tangan, menerapkan budaya positif mencuci tangan. Ya, monggo. Salah satu bapak bisa memberikan pendapat. Bapak monggo. Ya, saya mau mencontoh ya. Saya Pak Kusnul tadi ya, untuk membandingkan kedua video yang pertama tadi sudah ada budaya positif tapi belum berjalan dengan baik. Yang kedua itu sudah ada penerapan budaya positif dan itu lebih nampak budaya positifnya itu lebih ada dibandingkan dengan video yang pertama. Anak-anak berbaris ya tadi ya, di belakang, kemudian nah ini ada yang mandu juga, ternyata di depan itu ada. Nah itu budaya positif itu kan bukan hanya dari anak, tadi guru pun itu juga bisa memberikan suatu hal cara atau panduan juga untuk membudayakan budaya positif untuk anak. Betul sekali. Nah ini nanti kaitannya dengan posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kalau yang video satu tadi dilalahnya, ya dilalahnya bahasa Indonesianya apa ya? Kebetulan tidak ada yang ngawasi, nggak ada gurunya, nggak ada yang nonton, makanya dia terus bisa terjadi peristiwa seperti itu. Nah yang kedua tadi ya bisa dia disiplin, bagus. Tapi depannya kan ada, iya. Memang budaya positif itu seperti itu. Nah ini akan kita oncai. Kenapa kok kalau nggak ada gurunya kita puas? Jangan diocek. Kenapa kalau nggak ada gurunya kok dia begitu? Kalau ada gurunya kok dia begini? Gitu loh. Nah itu yang kita bahas ya pada siang hari ini. Bagaimana kalau tidak ada tujuan kita semua sama? Tidak ada gurunya, tapi bisa berjalan seperti ini. Ininya bagaimana? Ini yang disiplin positif berjalan dengan baik dan benar ya. Nah, sebelum kita ke arah sana, kita lihat dulu makna disiplin ya. Menurut Diane Gosen dalam buku Restructuring Psikologi Disiplin, Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu artinya adalah belajar. Jadi kalau kita di rumah sedang belajar, itu artinya kita sedang berdisiplin, gitu, ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Jadi murid yang ikut kita itu memiliki makna, arti
ya, dari akar kata yang sama dengan belajar. Jadi kita bisa katakan murid dan belajar itu berkesinambungan, ya, nggak bisa dipisah. Murid belajar, nah, dari akar kata yang sama dengan disiplin. Jadi antara murid belajar dan disiplin itu tidak bisa dipisahkan, ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi kalau kita memutuskan diri kita menjadi seorang murid atau kita menganut suatu keyakinan tertentu, nah kita harus tahu alasan mengapa kok kita menganut keyakinan A. Oh, kita kok mau jadi murid di sekolah B, umpama kita lulus SMA. Terus, oh aku mau sekolah PGSD, oh aku mau sekolah pendidikan agama. Itu kan karena kita tahu alasan mengapa kita mau di situ. Nah, dari alasan itulah maka akan timbul yang namanya disiplin, ya, disiplin yang dari motivasi intrinsik, dari dalam diri kita sendiri gitu loh maksudnya, ya. Jadi bukan dari Dorongan dari dorongan. Walaupun pada kenyataannya dorongan dari luar itu juga memberikan beberapa persen kontribusi, tapi yang kita mau adalah yang dari dalam diri kita sendiri. Contoh dengan murid-murid kita tadi, sebenarnya yang terjadi adalah satu, posisi kontrol, yang kedua adanya motivasi intrinsik ini yang belum tercapai. Berikutnya ya. Nah ini makna disiplin berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, tentu saja ya, karena kiblat pendidikan nasional kita adalah berdasar dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Yaitu sama saja seperti kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Jadi jangan sampai terjadi ya penguasa yang mendisiplin kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksud disiplin di sini yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah disiplin yang merdeka, disiplin yang dari diri kita sendiri, ya, dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Jangan sampai penguasa yang mendisiplin kita karena kita tidak punya motivasi tadi. Kalau penguasa yang mendisiplin berarti itu artinya kan bukan motivasi intrinsik ya, tapi motivasi dari luar. Misalnya anak-anak tadi, ya kita lihat ya, mencuci tangan, udah budaya positif. Tapi yang satu karena nggak ada bu gurunya, yang kedua disiplin karena ada gurunya. Kira-kira itu motivasi apa? Ayo. Ekstrinsik, belum tercapai motivasi yang intrinsik, harus ditungguin bu guru. Nah, coba kalau tadi tidak ada bu guru, nggak perempuan, bayangkan kalau nggak ada bu gurunya. Dengan demikian, Ki Hajar Dewantara maupun dosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu artinya sebenarnya adalah kontrol diri kita sendiri, ya, agar mencapai satu tujuan yang mulia. Jadi yang diharapkan di sini adalah yang dari dalam diri ya. Nah itu yang sedang kita cari dari murid kita. Nah nanti kita akan belajar tentang bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik ini dari dalam diri murid kita, gitu. Nah ini dia, ragam motivasi. Tadi kita sudah menyinggung ya tentang motivasi tadi, ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang berbeda, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi kegiatan pembelajaran di kelas kita biar berjalan dengan aman, nyaman, tertib, berpihak pada murid dan merdeka, itu syaratnya memang harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik
internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi dalam hal disiplin ada dua macam motivasi, internal dan eksternal. Kalau internal ini adalah dari dalam diri kita sendiri. Salah satunya kita tahu alasan mengapa kita mau jadi pengikut suatu aliran tertentu. Mengapa kita mau jadi guru? Nah, ini juga alasan intrinsik. Makanya karena kita mau jadi guru, kita mau datang tepat waktu, pulang juga sampai sore, mengerjakan tugas-tugas kita, mengajar dengan sungguh-sungguh. Karena memang kita tahu alasan kita menjadi guru. Beda kalau sembarang orang di bawah sini suruh ngajar. Nah, tentu saja karena motivasinya sudah beda, perlakuannya juga akan beda. Yang kedua, motivasi eksternal. Ini berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Motivasi eksternal pun ada bermacam-macam, ya, ada bermacam-macam. Nah, nanti macamnya kita juga akan lihat dulu. Ini ya, dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. jadi motivasi eksternal itu ada bermacam-macam yang mempengaruhi. Satu, karena adanya takut hukuman, ya, dia takut hukuman. Biasa kan kita sering, ayo, kok kalau nggak ngerjain PR, sana di luar. Dulu kan bapak ibu guru kita begitu. Kalau sekarang ya, dia sudah jarang sekali ya. Paling-paling kalau kamu nanti kalau rame tak tambahin nulis lagi. Ini ya hukuman loh. Nah, ini yang motivasi eksternal. Ya, ini yang akan kita kikis ya. Yang kedua, pekewo. Nah, pekewo rasa nggak enak. Mamanya kita mau jajan. Nah, kebetulan teman kita yang kita ajak itu nggak suka bakso, padahal kita kepingin banget. Terpaksa lah kita ikut makan sesuai dengan apa yang dia makan. Dia maunya soto, ya kita ikut makan soto. Karena kita pekewo sama dia nggak enak. Sama aja, murid kita tuh juga merasa begitu. Aku mau kok rajin masuk, mau nggak enak nanti sama bu guru. Kalau nggak kerjakan nanti bu guru pasti tanya-tanya, telepon orang tua, mama. Dia merasa nggak enak dulu, ya kan? Nggak enak sama orang tuanya. Ada loh dia, aku kalau biji kurang nggak bagus nanti kasihan ibuku. Nah ini juga karena dia merasa pekewo. Ini sebenarnya motivasi dari luar. Tanpa sengaja loh kita sering begitu. Apa kamu nggak kasihan toh sama bu guru? Nah, umpama gitu. Terus akhirnya murid kita kan pekewo sama kita. Nah, ini motivasi eksternal. Ada juga karena penghargaan. Nah ini kadang kita nggak sadar kita ngasih penghargaan, maksud kita kasih reward biar dia semangat. Tapi itu sebenarnya bukan mendidik yang baik ternyata, Bapak Ibu. Itu yang juga akan kita kikis ya, kita kurangi lah kalau bisa nggak ada. Karena dengan kita memberikan penghargaan, dia akan mengerjakan suatu hal, disiplin, hanya karena ingin mendapatkan penghargaan, dihadiahi. Itu akan membunuh kreativitasnya dia juga. Lain waktu kalau nggak ada itu apa hadiah, dia nggak mau kerjakan. Itu, ini motivasi eksternal, ya. Masih ada beragam, tapi ya 3 aja saya kira sudah cukup ya, karena yang sering kita jumpai sehari-hari dengan anak-anak seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, motivasi internal dan motivasi eksternal. Bisa dibaca dulu sebentar. Motivasi internal itu tumbuh dari kesadaran, di mana seorang menemukan alasan tunduk terhadap suatu kesepakatan. Ini tadi yang takut dihukum, merasa tidak enak, terpaksa, dan lain sebagainya ya. Harus berangkat gasik, harus bangun pagi karena terpaksa. Pengennya nggak datang tapi terpaksa datang karena ya harus absen.
Nilai-nilai kebajikan. Nah ini kita akan mengenali apa itu nilai-nilai kebajikan, karena ini nanti nilai kebajikan, dari nilai kebajikan ini kita akan menyusun yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang diharapkan bisa menumbuhkan motivasi internal anak-anak kita melalui segitiga restitusi. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah ditemukan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1948, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diane Rosen 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maksud dari nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang ada pada manusia dan bersifat universal. Artinya dimanapun berada, nilai kebajikan ini berlaku. Misalnya kejujuran, ya, kejujuran ini nilai kebajikan yang dimana-mana saya kira berlaku. Kemudian kebenaran, kejujuran, kebenaran, kemudian nilai kebajikan, kesenangan. Kesenangan itu yang nilai kebajikan loh, ya. Itu yang Disiplinan. itu yang nilai kebajikan. Kesehatan, itu yang nilai kebajikan. Di mana-mana berlaku, orang ingin sehat, merupakan salah satu kebutuhan kita yang sehat. Nah, ini. Nilai-nilai kebajikan ini yang akan dituangkan di dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa toh? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati antara kita dengan murid kita, berlaku di dalam kelas kita. Nah, syaratnya keyakinan kelas ini harus bersumber pada nilai-nilai kebajikan tadi. Ya. Kemudian keyakinan kelas ini harus disusun berdasarkan kata-kata yang positif. Ya, kata-kata yang positif. Berarti tidak lagi menggunakan kata jangan, larangan, tidak boleh. Nah, ini tidak dipakai lagi di nilai-nilai kebajikan ya dalam keyakinan kelas. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Nah, ini kita membutuhkan anak-anak kita ya dalam menyusun keyakinan kelas. Curah pendapat seluruh warga kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dipakai di kelas kita? Misalnya kesehatan, kejujuran, kedisiplinan, terus saling menghargai, apalagi kira-kira menghormati, tolong menolong, banyak sekali ya. Kemudian mencatat seluruh masukan warga kelas. Masukan apa yang kita catat? Biasanya anak-anak kan apa ya? Duduk dengan tenang. Ya itu dicatat dulu aja, tidak apa-apa. Nah, mengganti kalimat negatif dengan kalimat positif, meninjau kembali peraturan dan merujuk pada keyakinan yang disepakati. Menyusun 3-7 kesepakatan kelas. Harusnya ada 10, tapi karena kita anak ya SD sesuai dengan kebutuhan kita, saya kira kalau anak-anak bisa menyusun antara 3-7 itu udah bagus sekali ya. Pernyataan persetujuan dan mendalami keyakinan kelas. Jadi nanti pada anak-anak kita akan mengungkapkan dulu adanya nilai kebajikan. Ya. Misalnya ini loh anak-anak nilai-nilai kebajikan. 1, disiplin. 2, saling menyayangi. 3, tolong menolong. 4, kesehatan. 5, kejujuran. Nah, 5 dulu. Nah, dari 5 ini nanti otomatis anak-anak kan itu kita pancing lagi dengan pertanyaan. Nah, kira-kira dari 5 ini apa yang bisa kita lakukan di kelas kita? Pamannya dia itu tidak boleh mencontek. Misalnya kita mancing dia, kejujuran. Misalnya apa yang bisa dilakukan di kelas? Kejujuran. Ketika dia tidak boleh mencontek, tidak boleh berbohong. Apalagi 2 itu ya biasanya. Kalau misalnya lagi kesopanan, kesopanan, memberi salam. Tadi katanya nggak boleh menggunakan tidak boleh atau jangan. Nah itu kan nanti ada langkah keberapa? Ketiga. Tidak apa-apa anak-anak bilang tidak ini bu, tidak ini, tidak itu, tidak itu lah. Semua itu tulis saja dulu. Nah nanti kalau itu sudah selesai kita tulis antara 3-7,
positif. Misalnya tadi tidak mencontek, kalimat positifnya apa? Mengerjakan sendiri. Ya. Tidak berbohong, kalimat positifnya Jujur. bicara jujur. Memberi salam, sudah ya, sudah positif. Ada lagi yang tidak misalnya kalimat apa yang pakai kata tidak? Jangan berkelahi. Jangan berkelahi, kalimat positifnya. Akur, rukun. Rukun Oh, sama teman. hidup rukun, rukun sesama teman. Nih, nanti kalimat-kalimat negatif yang diungkapkan teman ke anak-anak, ya pasti ada larangan kalau jangan. Tapi pada keyakinan kelas kan ini tidak boleh. Dan nanti kita akan pindahkan kalimat itu dengan kalimat yang positif. Nah, ini biasanya anak-anak yang tidak bisa. Nanti bapak ibu guru yang akan memindahkan. Nah, ini berarti ini gini-gini. Nah, sesudah itu kalimat itu bisa diberitahukan kepada anak-anak dan orang tua. Peraturan di kelas kita seperti ini. Di situ sudah tidak lagi memuat larangan, ya. Sudah ada kalimat positif. Kemudian ditinjau kembali apakah sesuai dengan peraturan di sekolah kita. Oh, sudah sesuai dengan tata tertib sekolah. Oh, sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, dan kita sepakati tadi. Baru menyusun 3 sampai 7 kesepakatan disusun. Boleh, entah itu dihias, entah itu bagaimana, bisa ditempel di kelas. Ya, kemudian menyatakan persetujuan. Anak-anak setuju ya Bu. Berarti kita mulai kapan ini lakukan? Umpama minggu depan. Nah, kelamaan ya. Mama itu hari Senin. Kenapa? Anak belajar minggu depan. Berarti masih ada 5 hari kita milih-milih. Nah kalau bisa ya nanti siang Bu, gitu ya. Kalau bisa ya, kalau anak-anak jawabnya masih suka sembarang-barang ya diarahkan lah biar segera dijawab. Hari ini apa? Nanti apa gimana? Kemudian mendalami keyakinan tersebut, diulangi lagi. Jadi anak-anak biar memahami ya. Nah, ini namanya keyakinan kelas. Saya disimak dulu ya. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, ini dia. Tadi ya, kaitannya dengan video tadi ya. Nih, video yang pertama tidak ada kontrol, tidak ada gurunya. Ya, merasa nggak ada yang cut. Ini karena nggak ada gurunya. Yang kedua berbalik lagi karena ada gurunya. Ini kaitannya dengan posisi kontrol. Nah, sebenarnya posisi kontrol itu ada dalam diri kita sendiri. Umpamanya kita punya uang tinggal 10.000, kita gegem ya. Kemudian dilarang di situ ada tukang bakso lewat, kesukaan kita nggak bakso es teh yang sedang lagi tren ya. Nah, kalau kita bisa mengontrol diri kita, uang itu kan tetap butuh di dompet kita. Nah, tapi kalau kita tergoda, nah buat belanja es teh dapat 3 habis, semua uangnya juga habis. Nah, kita umpamanya di rumah ya, kebetulan anak kita minta jajanan yang sebenarnya tidak boleh. Nah, kalau kita kekeh, dia juga nggak jadi jajan itu ya. Kita punya sesuatu yang kita genggam, kemudian ada godaan dari luar. Kalau kita sudah memang niat ya, digegam terus, maka ini tidak akan terbuka ya, tidak akan lepas. Inilah posisi kontrol ya. Sebenarnya dalam diri kita sendiri ada ini. Nah, inilah 5 posisi kontrol dari guru. 1, penghukum. 2, pemantau. Pemantau itu banyak ini ya, CCTV ibaratnya, visual kita memantau. Penghukum memberi hukuman. Sering kita lakukan ya. Teman, guru bisa jadi teman. Ini sebenarnya juga posisi kontrol juga. Cuma nanti kita lihat, kita gali apakah cocok enggak diterapkan ke anak-anak. Yang keempat, membuat rasa bersalah. Yang kelima, manajer. Nah, ini ada 5 posisi kontrol dari guru yang sebenarnya sudah sering kita lakukan. Cuma efeknya ke anak-anak yang belum kita pahami. Apakah itu akan bagus apa tidak diterapkan terus. Nah, kita simak dulu video berikutnya ya tentang penjelasan 5 posisi kontrol berikut.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah
dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma
pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, jadi itulah 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Namun sebelum menuju ke posisi kontrol manajer ini, kita harus menyusun yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi disusun berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang sudah disepakati. Kalau posisi kontrol penghukum itu ya memberikan efek negatif pada anak-anak ya, karena anak akan merasa cenderung untuk mendendam, dendam sama guru dan bapak gurunya. Ada seseorang sudah menghukum dia, padahal kita punya tujuan untuk mendisiplin. Yang kedua ada posisi kontrol tadi itu ya, menanamkan rasa bersalah ya. Ini juga kurang tepat untuk anak-anak kita. Dan anak-anak akan merasa rendah diri, merasa seorang yang gagal, ya. Seperti itu, wah kok biji kuelet terus, wah aku memang raiso ini biji, wah aku memang nggak bisa kesini, nggak bisa ini dan itu. Nah ini karena efek dari itu tadi, posisi kontrol yang salah ya, yang menanamkan rasa bersalah tadi. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Nah ini udah agak mendingan, ya, tidak memberikan hukuman apa-apa, ya. Tapi efeknya ke anak-anak yang biasa sering terjadi di lingkungan kita, anak-anak kurang menghargai guru karena merasa guru dianggap juga adalah seperti teman. Padahal niatnya menjalin keakraban ya, pendekatan. Tapi ini juga kurang tepat. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini ya langkah-langkahnya hampir sama dengan manajer. Ya, langkah-langkahnya hampir sama. Dia sudah punya keyakinan kelas, dia sudah menyusun kesepakatan, tapi di ujung-ujungnya posisi pemantau ini pun juga menerapkan hukuman atau konsekuensi bagi anak yang terlambat tadi. Terus kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Nah ini, kita masih sering memberikan konsekuensi pada anak-anak kita. Bedanya antara hukuman dengan konsekuensi itu adalah kalau hukuman itu kadang tidak ada kaitannya dengan pokok bahasan yang dibahas. Misalnya dia datang terlambat, hukumannya suruh ngepel. Lah antara ngepel dengan datang terlambat kan tidak ada kaitannya. Ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi bedanya masih ada kaitannya. Umpama anak datang terlambat juga, terlambatnya pada waktu jam olahraga. Konsekuensinya dia harus lari lapangan 1 kali, kan masih ada kaitannya. Bedanya di situ ya antara konsekuensi dengan hukuman.
Nah, posisi yang terakhir adalah manajer, adalah posisi yang diharapkan bisa kita terapkan. Tentu saja langkah-langkahnya yaitu satu, kita menyusun nilai-nilai kebajikan dulu disepakati, menyusun keyakinan kelas. Kemudian ketika ada pelanggaran yang dilakukan, bukannya kita langsung marah-marah, ya, tapi guru berbicara dengan nada yang berwibawa, data, ya, berbeda dengan tadi itu dengan teman ya terlalu akrab. Tapi kalau ini bicara dengan data. Kemudian yang posisi manajer ini juga memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, pernyataan pertanyaan pematik yang membawa anak-anak ini akan mengingat tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu untuk mengidentifikasi pelanggaran apa yang dia kerjakan, kemudian mengingat keyakinan kelas itu apa, dan kita juga mengingatkan dia bagaimana cara kembali melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Tidak lupa juga kita harus melihat kapan dia, kesanggupan dia untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati tersebut, ya. Nah, pada posisi manajer diharapkan murid akan menemukan pemecahan terhadap permasalahannya sendiri. Kalau tadi si Naren datangnya terlambat, nah kita memancing dia bertanya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan keterlambatan dia, tapi dari dalam diri dia sendiri. Umpamanya ya HP-nya di alarm, umpama ya disuruh segera bangun pagi dan lain sebagainya. Kalau anak-anak yang tidak mengerjakan PR, ya kita akan tanyakan ke dia bagaimana solusi. Tugas kita cuma memancing, dia yang akan menjawab. Terus dikejar terus dengan pertanyaan, maka dia nanti akan menemukan cara-cara, ya langkah-langkah bagaimana dia bisa mengatasi masalah tersebut. Yang terakhir tentang restitusi. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu metode yang disarankan ya digunakan dulu untuk menerapkan disiplin positif yang kaitannya dengan budaya positif tadi. Segitiga restitusi terdiri dari memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Dari arah sini ya, memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini terdapat pada posisi kontrol sebagai manajer. Langkah-langkah melaksanakan segitiga restitusi ya yang terimplementasi pada posisi manajer tadi. Satu, menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan pematik tadi. Ini udah jam berapa? Kamu datang jam berapa? Kamu pulang jam berapa? Gitu ya. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita akan katakan pada anak-anak ya. Agak klise sih untuk anak SD ya. Agak klise. Karena untuk arah ke sini kita anak SD itu dalam pemikiran konkret ya. Kalau ini tadi kan banyak contohnya dari SMP sampai SMA. Tapi ya sedikit-sedikit kan kita akan ke sana ya. Setidaknya kita bisa mengurangi ya dari menghukum, membuat rasa bersalah itu tadi ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Dari di sini kita tidak menjudge anak-anak kalau dia salah. Ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Mama ada anak-anak marah dengan temannya terus tangannya ya
Itu kita panggil, kita tanya, kamu tahu nggak apa yang kenapa dipanggil Bu Guru? Nggak tahu Bu Guru? Nah ini biasanya karena contohnya SMA, kamu tahu ya, kalau anak SD kamu tahu nggak kenapa dipanggil? Nggak tahu Bu Guru, nggak merasa salah ya. Nah kalau nggak merasa salah gimana? Yang kita pancing ya tadi ngapain dengan temen mama? Itu Bu ini aku gini atau tak kuat gitu mama. Ya. Nah tentu saja karena dia merasa salah. Bukan benar, ya kan? Kamu ngapain tadi gini-gini? Oh gitu. Itu, nah, otomatis dia kan merasa benar, ya. Langkah kita tadi kan mengidentifikasi dulu. Nanti kita tanya terus. Nah, di posisi ini kita tidak boleh menjati dia loh ya. Wah itu salah, itu tidak boleh. Nanti kamu melanggar kesepakatan kelas itu jelek. Nah ini tidak boleh kata-kata seperti itu ya. Karena itu kata-kata negatif yang akan memberikan itu yang pemahaman pada dia secara tidak langsung yang merusak karakter. Nah ini yang akan kita ucapkan tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Aku juga sering salah dulu, Bu Guru dulu juga kayak gitu umpama. Orang apa Pak Guru ya, Pak Guru malah weh umpama. Kita bisa menyelesaikan, Bapak Ibu, Bu Guru tidak nyari siapa yang salah. Oh kamu yang salah, dia benar enggak. Dia salah, kamu benar. Kita nggak nyari siapa yang salah. Ayo kita cari solusi. Nah, nanti kan dia bilang, enggak dia gini ya. Kamu memang berhak marah. Semua orang itu berhak marah. Kalau diganggu pasti marah. Nah, tapi apa kamu sudah merasa menjadi teman yang baik? Kalau seperti itu, minimal untuk diri kita, dirimu sendiri. Nah ini langkah pertama ya. Kemudian langkah yang kedua. Kita bisa memvalidasi dari tindakan dia yang salah. Yang tadinya dia tidak tahu kalau itu salah, merasa dia benar. Nah ini kita perlu divalidasi dulu supaya dia tahu mana yang salah. Tapi tidak dengan menjustis ya. Nah dengan padahal kamu bisa loh lakukan yang lebih buruk. Itu tadi gimana? Itu tadi jotos gini Bu. Padahal kamu bisa loh yang lebih buruk dari jotos. Nah gitu bilangnya. Kamu jotos nggak baik enggak? Kamu bisa loh lebih dari itu Mama. Nah kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat itu Mama. Ada lagi kalimat tematik, kamu patut bangga terhadap dirimu. Wah kamu bangga itu bagus. Melindungi diri sendiri itu bagus. Ya, kamu boleh mempertahankan sikapmu boleh. Melindungi diri sendiri itu boleh. Itu kebutuhan itu boleh. Tapi ada sikap yang harus ditambahkan. Nah ini di sini nanti kalimat terakhir ini akan menggiring kita ya, menggiring anak-anak pada ya dikembalikan dari pemikiran dia, sama yang keliru tadi dikembalikan pada pemikiran yang benar. Sebelum kita terapkan segitiga distribusi, kita bisa saksikan video ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan daerah dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat mengisi posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap sekarang. Sudah lama ya kita sekarang. Kenapa hanya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung matain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, itu saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat apa-apa lagi. Bu. Apa dia? Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menetapkan TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah.
Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, kamu bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan Jadi itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Tapi sayangnya dari contoh-contoh yang kita lihat tadi, dari anak-anak yang sudah besar ya mungkin ya, belum dewasa tapi sudah lebih besar dari anak-anak yang kita ampun ya. Yang pertama tadi anak-anak juga sudah SMA. Ini yang kedua juga sudah SMA. Memang agak susah ya untuk anak-anak kelas ini diajak bicara seperti ini. Karena pada dasarnya apalagi kelas rendah itu mereka dalam cara mengenali apa itu nilai-nilai kebajikan. Misalnya jujur. Jujur itu maknanya apa toh Bu? Nah, contoh dia itu perlu contoh, oh jujur itu seperti ini. Nah mungkin nanti kalau sudah kelas 4, 5, 6 mulai bisa diajak bergeser ya, dari mengenali nilai-nilai kebajikan menuju ke keyakinan kelas. Nah sekarang contoh dari penerapan segitiga restitusi ada di sekolah kita. Mari kita saksikan. segitiga restitusi